Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman reptile lovers, ketemu lagi dengan gua Kang Taufik, tentunya masih di channel Lovin Reptile 94. Nah teman-teman, di video kali ini gua akan membahas tentang macam-macam penyakit umum yang terjadi pada iguana. Nah teman-teman, tentu saja iguana sebagai makhluk hidup biasa tidak lepas dan tidak dapat dipisahkan dari yang namanya problem atau masalah penyakit. Nah dalam kesempatan kali ini gua akan menjelaskan beberapa masalah kesehatan atau macam-macam penyakit yang sering terjadi kepada si hewan reptil yang unik dan eksotik ini teman-teman. Nah yaitu si iguana ini. Nah teman-teman, ada beberapa jenis penyakit umum yang dapat terjadi pada iguana. Nah salah satunya adalah penyakit BS atau Bladder Stone. Meskipun salah satu penyakit ini dapat disembuhkan ya, tapi gue pribadi nih menyarankan kepada teman-teman lebih baik segera mencegahnya. Nah ada pepatah mengatakan mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah teman-teman, yuk langsung aja kita bahas beberapa masalah kesehatan dan penyakit yang umum yang sering terjadi pada iguana selain BS ya teman-teman. Makanya jangan lupa tonton videonya sampai selesai. Nah teman-teman, beberapa masalah kesehatan dan penyakit yang umumnya sering terjadi pada iguana selain penyakit BS yaitu yang pertama, ada penyakit parasit. Iguana rentan terhadap serangan parasit, baik ekstoparasit dan endoparasit. Kehadiran penyakit parasit umumnya disebabkan oleh kesalahan manajemen lingkungan. Gejala-gejalanya adalah iguana tampak lemah karena kekurangan gizi sehingga terjadi malnutrisi. Diagnosis penyakit harus dilakukan di laboratorium untuk sampel tinja dan darah. Baik untuk mengetahui penyebab penyakit iguana dan obat-obatan yang terpengaruh. Untuk mencegah penyakit jamur atau parasit ini, teman-teman perlu mengevaluasi sistem manajemen secara keseluruhan. Yang kedua, kelainan pada tulang atau MBD. Iguana adalah binatang yang sering mengalami kekurangan vitamin D dan kalsium yang menyebabkan penyakit tulang kropos. Kekurangan kalsium terjadi ketika iguana hanya diberikan makanan monoton, itu aja. Misalnya kangkung terus. Sementara kekurangan vitamin D3 terjadi ketika kandang iguana teman-teman tidak mendapat cukup sinar matahari. Gejala tulang kropos meliputi lemah, gerakannya tidak gesit, dan rahang, terutama rahang bawah, mengalami pembengkakan. Kaki dan ekor bengkak sehingga iguana kesulitan saat makan. Jika terus berlanjut, tulang akan bengkok dan tampak salah bentuk. Tulangnya pun akan lebih mudah pecah atau patah. Untuk perawatannya memang memakan waktu lama dengan memberikan vitamin dan mineral melalui makanan atau injeksi. Perawatan dengan suntikan akan menunjukkan hasil yang lebih cepat. Yang ketiga, luka pada hidung iguana atau rubbing. Iguana sering membenturkan hidungnya ke dinding kandang. Jika ini dilakukan berulang kali, hidung akan menjadi lecet atau terluka. Lecet ini juga dapat terjadi karena iguana sering terganggu, terutama karena anak-anak. Untuk menghindari cedera lecet ini, silakan teman-teman lapisi bagian bawah sekitar 15-20 cm dengan plastik, serat, atau kain kasat tebal. Selain itu, peringatkan anak-anak untuk tidak mendekati dan mengganggu iguana. Yang keempat, kelumpuhan pada ekor dan kaki.
Kelumpuhan pada kaki iguana, terutama pada bagian depan dan ekor, disebabkan oleh kekurangan vitamin B dan kalsium. Perawatannya bisa dilakukan dengan memberikan vitamin B, mineral, dan kalsium, baik dengan suntikan maupun makanan untuk iguana. Yang kelima, pembusukan mulut. Iguana yang merasa lapar biasanya akan memakan apapun yang mereka temui, termasuk benda kasar, keras, tajam, ataupun beracun. Akibatnya, mulut iguana akan mengalami luka yang akan membusuk jika lingkungan dan perawatannya tidak bersih dan higienis. Gejalanya yang timbul pada iguana umumnya meliputi bengkak, mulut meradang, keluarnya nanah, air liur yang berlebihan, dan iguana akan sulit untuk makan. Yang keenam, patah jari dan ekor iguana. Kecelakaan yang sering dialami iguana yang dapat menyebabkan ekor patah, putus, dan sendi yang bergeser. Jari-jari iguana juga bisa mengalami keseleo, patah, atau kuku lepas. Kecelakaan ini dapat terjadi karena kesalahan kita yang merawatnya atau pemilik iguananya dalam perawatan, dan atau bisa juga dikarenakan kesalahan dari iguana itu sendiri yang ingin mencoba membebaskan diri dari kandang karena merasa tidak nyaman, entah itu kandang terlalu kering atau terlalu sempit. Yang ketujuh, telur yang membatu. Masalah umum yang biasa terjadi pada iguana betina adalah telur yang sulit keluar melalui kloaka yang dapat disebabkan oleh melekatnya beberapa telur. Telur yang membatu, mumifikasi telur, atau telur salah bentuk. Telur yang menempel bisa keluar begitu saja tetapi sudah pecah. Ini karena iguana betina menderita defisiensi mineral atau infeksi hidung telur atau uterus. Teman-teman dapat mendiagnosisnya hanya melalui rongsen. Jika ada telur yang membatu, operasi harus dilakukan diikuti dengan pemberian nutrisi yang seimbang. Yang kedelapan, melepuh. Kandang yang kotor dan lembab umumnya terjadi oleh feses, urin, sisa makanan, dan lain-lain. Dapat membuat kaki, ekor, dan kulit iguana bersentuhan dengan kotoran tersebut yang lembab. Jika kejadian ini terus berlanjut, kulit iguana menjadi lunak, lembut, melepuh, bahkan menjadi luka karena kulit yang lembab dapat terkelupas dari tubuh iguana. Luka yang dibiarkan terus-menerus dalam waktu lama akan menyebabkan pembusukan, bahkan dapat menyebabkan terjadinya abses. Untuk mengatasi masalah ini, iguana-iguana yang sakit dipindahkan ke kandang atau tempat lain yang bersih, kering, lantai yang halus, dan kandang yang nyaman. Kandang lama seharusnya dibersihkan dan segera diberikan disinfektan. Kemudian dibiarkan kering dan jangan letakkan iguana pada kandang tersebut selama 2 minggu. Bersihkan luka iguana dengan larutan antiseptik atau Ripanol, betadine 1% jika abses terjadi. Bersihkan nanah dan oleskan salep seperti penisilin, gentamicin, atau neomycin, atau taburi bubuk sulfanilamid. Suntikan antibiotik sistemik ampicillin dosis 20 mg per kilo berat badan setiap hari selama 5-7 hari. Teman-teman juga perlu memberikan salep dengan ditambahkan minyak kepada salep agar tahan lebih lama. Juga berikan suntikan vitamin A 2000 IU per kilogram berat badan iguana dan vitamin E 20 mg per kilo berat badan iguana 1-2 kali seminggu. Kemudian beri yogurt putih atau kuning seminggu setelah dimulainya antibiotik. Dosis 1 sendok teh selama 2-3 hari. Nah teman-teman, jadi itu beberapa masalah kesehatan yang sering terjadi pada iguana. Masalah tersebut ya bisa terjadi juga karena
kesalahan owner atau pemilik iguana atau kita sebagai yang merawat atau memelihara iguana. Nah, makanya yuk kita sama-sama kita hindari dan kita cegah agar penyakit itu tidak datang dan tidak menyerang pada iguana kesayangan kita, teman-teman. Jadi lebih baik kita mencegah ya teman-teman daripada kita mengobati. Nah teman-teman, tapi masalah itu juga bisa disebabkan oleh si iguananya sendiri. Ya pokoknya buat teman-teman, semoga iguananya, hewan peliharaan kesayangan teman-teman, bisa sehat dan bisa dihindarkan atau dijauhkan dari segala penyakit yang menyerang. Terima kasih teman-teman ya, semoga bermanfaat apa yang gue sampaikan. Semoga membantulah dan semoga kita bisa mencegah penyakit-penyakit itu terjadi dan datang menyerang kepada si iguana kesayangan kita. Teman-teman jangan lupa di follow Instagram kita di lovinreptil94 dan jangan lupa di like, di komen, di share dan di subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam reptil lovers. Bye.